Thomas Pinker Ladiman, Vincent Sus Ariel, oke baik. Kelas kita dari semua. Jadi Bapak akan menjelaskan. Nah, Pancasila adalah dasar negara. Nah, Pancasila itu ada 5 sila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, dan itu yang mengatur sikap dan tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi lebih dalamnya, Bapak ingin mengetahui apakah kalian sudah tahu 5 sila Pancasila. Nah, Bapak ingin menulis satu persatu. Sila yang pertama mulai dari pikir, coba. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Baik, sila kedua konsensus karir. Ya, kita sila ketiga, Luis. Persatuan Indonesia. Yeay. Oke, sila keempat. Oke, baik. Nah, sila kelimanya kalian sama-sama ya. Sila kelima Pancasila apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Di sini anak-anak sudah paham ya dan mengetahui sila-sila Pancasila. Nah, di dalam sila-sila tersebut itu memiliki makna yang sangat dalam, yaitu di dalam sila mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu hanya 5 sila itu bisa mengatur kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan perbuatan kehidupan kita. Nah, salah satu contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama yaitu seperti yang anak-anak sudah lakukan tadi, bahwa sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mengajak anak-anak itu maju berdoa. Nah, itu salah satu contohnya di sila pertama. Nah, Bapak ingin menanya nih, contoh penerapan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Contohnya apa? Ya, nah, di sila kedua yaitu kita menghormati teman yang berbeda-beda dan tidak membeda-bedakan teman kita. Nah, di sila ketiga, Bapak ingin menanya John, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau kita tahu berarti Bapak yang kasih tahu. Nah, di sila ketiga yaitu contoh penerapannya menyayangi teman yang berbeda suku atau agama dan budaya. Nah, seperti yang kita di Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan pulau, suku, agama. Nah, kita disatukan di dalam Indonesia itu karena kita bisa saling menghargai. Kita itu di dalam Pancasila ketiga. Nah, penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tanya pikir, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam kelas apa? Tidak perlu. Oke. Contohnya penerapannya di dalam kelas yaitu ketika anak-anak memilih ketua kelas misalnya begitu. Nah,
Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berbagi kepada teman yang saling membutuhkan. Nah, kesimpulannya, sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan dari Bapak, mari kita amalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi anak baik berguna bagi bangsa dan negara. Nah, sebelum membagi tugas, Bapak ingin kalian membagi kelompok dua orang satu kelompok. Baik, Bapak akan membagikan lembaran kerja kalian, nanti tolong dikerjakan. Nah, di situ tertera petunjuk sila-sila Pancasilanya. Nah, anak-anak di bagian A itu hanya menghilangkan, dan mengerti. Baik, bagus. Oke, lancar ya anak-anak. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Nah, jadi berhubung kalian sudah selesai mengerjakannya, Bapak minta perwakilan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1. Oke teman-teman, untuk soal yang A yang pasangannya, ketuhanan yang Maha Esa namanya adalah Tuhan, kemanusiaan yang adil beradab namanya adalah rantai, persatuan Indonesia namanya Mandiri, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan namanya Banteng, keadilan sosial bagi Indonesia adalah adil dan bebas. Baik, jawaban yang B adalah yang pertama, apa nama dasar negara Indonesia? Jawabannya Pancasila. Kedua, ada berapa sila dalam Pancasila? Jawabannya ada 5. Yang ketiga, sebutkan sila utama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, mengapa kita harus saling menghargai teman supaya tidak terjadi perpecahan. Yang kelima, tuliskan satu contoh singkat yang sesuai dengan sila ketiga. Tidak membeda-bedakan sesama. Oke. Yang C, untuk sila ketuhanan yang Maha Esa berlakunya beragam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bersikap adil pada sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia tidak membedakan teman yang berbeda agama. Yang keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan adalah pemilihan ketua dewas. Keadilan sosial bagi Indonesia berbagi dengan yang membutuhkan. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 kita akan lanjut presentasinya di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi dapat kita ketahui bahwa Pancasila itu menjadi dasar negara kita Indonesia. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang untuk kita di dalam doa. Nomor absen 2, absen saya. Oke.